Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah SWT yang telah mengutus Rasulnya, yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan segala kebaikan yang kita kenal. Nabi Ummi, Nabi yang buta huruf, tidak bisa baca dan menulis, tapi telah menggoncang dunia. Dan ini adalah kenikmatan, karena hampir saja kiamat mendahului Rasulullah SAW. Bagaimana dalam satu hadis ya dari Anas radhiyallahu anhu, ya, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bu'itsu ana wa sa'ata katain. Ya, aku telah diutus sementara jarak antara diriku dan kiamat seperti ini. Ini ya. Saya pikir seperti ini, tidak seperti ini. Di kajian yang lalu saya kutip hadis ini secara makna. Sekarang saya bacakan ya, perawinya Anas, ya, mudawin yaitu yang membukukan yaitu Sahih Bukhari. Yang disebut mudawin, Sahih Bukhari, Muslim, dan beliau itu mudawin yang mendewankan dewan untuk kumpulan. Ya, dan juga mudawinnya Muslim, perawi. Ya, jadi di sini menjelaskan ya beliau wa dhamma sababa wal wasati. Beliau menggabungkan, mendekatkan, meregangkan sedikit antara jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Dalam kita bersyukur, dari hadis ini saja kita harus bersyukur. Hidup di mana Rasulullah telah diutus. Maka zaman fatrah itu zaman yang tegang. Apakah diutus Nabi? Ya, makanya banyak kemaksiatan, kejahilian dan lain-lain. Setelah diutus Nabi ini adalah zaman ya nur, cahaya. Ya, begitu. Setelah jahiliyah, tidak ada lagi zaman jahiliyah sekarang. Yang ada orang jahiliyah ya. Orang jahil bahkan lebih jahat dari orang-orang jahil yang dulu ada banyak. Tapi zaman ini zaman era Nabi Muhammad SAW hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai di bawah pimpinan terakhir Imam Mahdi. Ya, namanya Muhammad ibnu Abdullah dan seterusnya masih turunan Nabi Muhammad dari jalur Hasan, bukan Husain. Hasan orang jalan. Ya, begitu. Nah, hidup akan adil di sana. Buah-buahan besar, hewan tidak makan hewan yang lain-lain. Banyak cerita itu. Ya, janganlah kita bersyukur masih bisa menggali Islam, yang mensyukuri nikmat dengan benar-benar belajar. Jangan sia-siakan waktu.
Di era antum hidup, anak-anakku sekalian, semua mudah. Mau maksiat mudah, mau nuntut ilmu mudah, mau taat mudah, mau ya menentang Allah mudah. Semua dimudahkan. Kalau ulama dulu mencari hadis berbulan-bulan baru dapat satu hadis, sekarang hadis di depan kita. Kitab-kitab besar. Ya, kitab Ibnu Taimiyah yang harganya mungkin miliaran kalau dulu, sekarang bisa kita dapatkan di tab kita, di HP kita. Bahkan kita bisa bacanya. Ya, dengan bekal nahwu shorof, maka belajar yang benar nahwu shorof ya. Artinya kalau kita pakai AI, artificial intelligence, kita tidak dibohongi. Apakah boleh pakai artificial intelligence? Ada di grup, ada para dai, ada syekh di Saudi atau di mana, mengkias bantuan teknologi seperti ya, Ifrit di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam waktu ingin ya, mengambil singgasana Balkis. Ya, yang satu nawarkan, sebelum engkau diri aku udah batangkan itu singgasana. Yang satu bilang, selagi engkau ngedip, begitu engkau melek, sudah ada itu singgasana. Ini bantuan-bantuan yang ditawarkan kepada Nabi Sulaiman. Wallahu alam, saya belum dapat bantahannya karena itu di grup ya, para ustadz, para dokter. Ya, artinya kalau kias ini benar, kita boleh memakai AI. Ya, tapi harus kuat basisnya, dasarnya. Akidah harus kuat, manhaj harus kuat. Sehingga antum bisa baca buku apa saja, mau filosof, mau Ibnu Taimiyah yang susah, udah kitab yang saya selalu dengar dari para kibar, satu-satu kibar, ya gitu. Judulnya apa? Darul Ta'arud Akal wa Nakal, ya, bainal akal wa nakal. Artinya mengklarifikasi atau menelaah pertentangan antara akal dan nakal. Nakal itu sahih ini, dalil ya, nas, Quran, Sunnah dan lain-lain. Akal dan nakal ini ada 7 jilid. Bahasanya susah, ya, bahasanya susah. Tapi buat adik-adik nanti kalau serius belajar nahwu shorof, tolong dikuatkan, insya Allah. Apakah kita boleh pakai bantuan AI? Ya terserah. Mau pakai boleh, nggak menyelusuri kata per kata, terus mencari shorofnya, boleh silakan. Ya, mastata'tum, sesuai kemampuan kamu. Jangan mengandalkan AI kalau kamu sanggup. Waktunya lama itu. Ya, baca 1 lembar lama. Ya, ini kan diperlukan nanti waktu ada bebas dari pondok, punya internet, akses internet, punya tab, duduk, ya, baca kitab-kitab itu dengan bimbingan para ulama, ya, bukan terjun bebas tanpa parasit. Tahu nggak? Orang yang belajar ilmu tanpa bimbingan ulama seperti terjun bebas dari pesawat tanpa parasit, atau parasitnya bolong-bolong, mati dia. Ya, nggak boleh kita baca buku apa saja, sebaiknya kita punya rujukan. Dan sekarang lebih mudah lagi, mau baca apa? Syarah, ya, kitab apa? Misalkan syarah sunnah, ada Syekh Abdul Razak, syarah kitab Tauhid, ya, Syekh Muhaddits, ya, sudah banyak di YouTube. Tinggal duduk, buka YouTube-nya komplit. Kita ikuti kitabnya di depan kita, terjemahan juga ada kalau antum lemah bahasa Arabnya begitu. Nah, ini kemudahan yang Allah berkahi sampai kitab ini Ustaz Firanda menulis 6 buku ya, menyusun 6 buku dan kita boleh, ya, saya diizinkan membacakannya. Nanti juga ada 1 kitab lagi yang saya sudah diizinkan yaitu Syarah Rinci Rukun Iman, tapi itu nggak dibahas, dibaca saja. Pelajaran kita itu di bab 7. Bab 7 ini panjang. Artinya konsen sejarah dakwah Rasulullah SAW. Sejak menerima wahyu sampai nanti nih. Ya, di halaman 509. Materi kita adalah mengapa rumah
Al-Arqam bin Abdul Arqam terpilih sebagai markas kaum muslimin Makkah di fase awal dakwah? Ini bentuk pertanyaan. Ya, artinya karena adik-adik melengkap, ya. Ini mundur ke belakang, ya, nggak ke belakang banget materinya, tema-temanya saja. Di mana ini di bawah dakwah awal dakwah Syria. Rasulullah sembunyi-sembunyi, ya, sembunyi-sembunyinya Rasulullah, hasilnya cemerlang. Ya, kita sudah bahas hikmah sembunyi-sembunyi, ya, 1 orang, 2 orang. Ingat loh, hitungan jari loh Rasulullah, bukan langsung 1 juta. Rasulullah diutus langsung jadi nabi. Begitu jadi nabi, pendampingnya langsung 1 juta. Tidak, 1, 2, ya Khadijah, Abu Bakar, terus, ya, di tengah padang pasir. Bukan sekarang. Kalau melihat Mekah Madinah sekarang, ya beda. Ya. Mekah, Ka'bah zaman Ismail cuman gundukan tanah lebih tinggi dari dataran, lalu dibangun. Ya, perintah Allah membangunnya. Ini dari bab 6 yaitu turunnya wahyu. Ini konsekuensi, bab 7 adalah konsekuensi dari turunnya wahyu, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, yang ada pertanyaan, mengapa mereka harus bersembunyi-sembunyi? Sudah dibahas tuh. Sembunyi-sembunyi bukan karena takut Rasulullah, itu siasat dari Allah, ya dari Allah. Ya, kalau Rasulullah untuk berkorban seperti nabi-nabi lain yang dibelah, yang digergaji, siap Rasulullah. Ya, tapi ini untuk kelangsungan dakwah. Berganti metode dakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, begitu. Mempertahankan jiwa dan mempertahankan dakwah. Rasulullah mempertahankan dakwah, bukan mempertahankan jiwa. Ya, Rasulullah bukan penakut. Di muka bumi ini tidak ada yang, ya, lebih berani daripada Rasulullah. Itu kesaksian para sahabat. Bagaimana melihat audiens itu mad'u, ya, pada saat fase sembunyi-sembunyi. Kita sudah bahas itu. Ada harus cari pilih teman dekat, teman alumni, ya, teman yang bermain, lihat akhlaknya dulu bagus tuh. Ya, saya ingin dakwahkan dia. Ya, begitu. Dan dua kaidah. Pertama, ya, kita nggak ulang lagi. Rasulullah banyak memilih anak-anak muda. Begitu. Lalu menghasilkan Khadijah, Waraqah, Abu Bakar. Ya, ini sudah dibahas semua. Ya, keislaman mereka yang sangat mengagumkan. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ya, dari orang ahli kitab, Waraqah. Dari seorang wanita, Khadijah. Dari seorang sahabat dekat dewasa, Abu Bakar. Dari seorang anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Dari seorang budak kecil, ya, Zaid bin Harithah. Lengkap. Dan ini menjadi pendukung dakwah. Lalu peranan Abu Bakar yang begitu, ya, cemerlang sehingga menghasilkan 5 orang, ya, Utsman bin Affan, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha. 5 orang dan 5-5-nya ahli jannah. Begitu. Ini hasil dari dakwanya Abu Bakar, cara sembunyi-sembunyi masih. Sebab-sebabnya dianalisa di sini, diselidiki. Ya, Abu Bakar orang yang sosok yang dicintai. Rasulullah dan Abu Bakar sebelum Rasulullah jadi nabi, sebelum Abu Bakar masuk Islam itu dicintai. Ya, beliau punya ilmu, punya harta dan lain-lain. Kedua, beliau adalah saudagar yang beranak mulia. Beliau biasa, ya, menolong orang susah, sama seperti Nabi. Cuma Nabi orang miskin. Kalau Abu Bakar orang kaya. 3, beliau mempunyai ilmu yang menonjol adalah ilmu nasab. Dalam menjelaskan ilmunya, beliau sangat menjaga aib orang, nggak dibeberkan. Nasabnya ini nasab buruk, ya nggak dibongkar. Ya kamu nasab ini, kecuali ada keperluan. Itu. Dakwah Islam yang universal dan aturan kasta dalam agama Islam. Islam tidak mengenal kasta, ya begitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kastanya adalah ketakwaan. Ya, siapapun Anda, siapapun kita, kalau kita bertakwa, kita akan naik derajatnya, ya, di sisi Allah.
Siapapun Anda atau kita, kalau tidak bertakwa, maksiat, syirik, bid'ah, akan jauh ya, tidak di sisi Allah. Begitu. Lalu kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dan yang terakhir materi kita malam ini adalah mengapa rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam terpilih sebagai markas kaum muslimin Makkah di fase awal dakwah. Halaman 509. Silakan dilihat bukunya. Gitu. Sebelum masuk ke situ, saya akan bawa ya adik-adik tentang mengapa mereka semangat sekali berdakwah. Mengapa? Ya, pertama, dakwah itu adalah membagi kebahagiaan, ya. Jadi seseorang, ya, nggak mungkin, ya, menyimpan kebahagiaannya sendiri, baik nikmat dunia atau akhirat, terutama nikmat akhirat. Ya, ini karakter para sahabat, ya. Sebagaimana dari Abu Hamzah Anas bin Malik khadim pembantu Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, ya, beliau berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini sering mungkin ada yang sudah hafal, ya, takhrijnya Imam Bukhari, ya, Muslim dan lain-lain. Karena hadis ini juga telah diamalkan oleh para sahabat. Kami nggak tahu, ya, saya nggak paham asbabul wurud hadis ini, belum baca. Apakah dari awal Islam itu, ya, didakwakan atau berjalan lama? Tapi mereka banyak mengamalkan hadis, ya, baru hadis itu datang. Seperti Aisyah mengamalkan, ya, bagaimana beliau radhiyallahu anha ingin mengenal Nabi, ada muamalah, ya, dekat, kenal, menyelidiki, ya, safar, walaupun Khadijah tidak safar. Ini sama dengan asal Umar bin Khattab, khalifah, tapi Khadijah belum lagi Islam, baru mau nikah dengan Nabi, telah mengamalkan asal ini. Nah, ini hadis saya bacakan bahwa sahabat itu mempunyai karakter yang sudah disabdakan, baik mereka dengar baru mengamalkan ini, atau belum dengar hadis ini sudah mengamalkan. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis Bukhari dan lain-lain. Sarah hadis saya ambil dari Syekh Utsaimin, tulisannya bagus. La yu'minu ahadukum artinya tidak sempurna iman salah seorang dari kita. Ya, la nafiyah di sini, ya, bukan untuk menafikan keimanan, tapi tidak sempurna, bukan tidak beriman. Ya, hati-hati membaca hadis, adik-adik, ya, anak-anakku sekalian. Maka kita perlu bimbingan ulama. Tidak semua la yu'minu ahadukum berarti kafir itu. La yu'minu kafir, begitu. Itu paham Khawarij yang cetek ilmunya. Kalau ulama kita salafus saleh, hati-hati. La yu'minu ahadukum, ya, artinya tidak sempurna iman salah seorang dari kita, bukan tidak beriman. Ya, begitu. Ya, karena la nafiyah di sini, la nafiyah, ya, untuk kesempurnaan iman. Kalau dia melaksanakan, sempurnalah imannya, bukan menghilangkan iman. Asal iman itulah tidak beriman, bukan begitu. Saya ditanya, apa dalilmu tentang takwil penafsiran ini yang memalingkan ucapan dari makna zahir? Zahirnya tidak beriman, memang. Ya, ini ada tanya jawab bagus, ya, agar dapat faidah sedikit dari hadis ini. Dalil kami yang menunjukkan hal ini yaitu amalan tersebut tidak mengakibatkan seorang manusia keluar dari iman dan tidak dianggap telah murtad. Itu hanya nasihat, sehingga penafiannya di sini maksudnya hanya menafikan kesempurnaan iman. Yang panjang ini, paham nggak? Nggak paham nggak apa-apa. Nanti perdalamnya dengan ustadz kamu,
ikhlas, ya. Jadi hendaklah baca hadis sesuai dengan syarah yang benar. Begitu. Panjang soalnya. Artinya para sahabat cinta sekali saudaranya masuk Islam. Misalkan Rasulullah ingin sekali Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar senang sekali kalau Utsman tadi itu, Zubair, teman-teman dekatnya, Talha dan yang 5 tadi masuk Islam karena dia cinta sahabat-sahabat. Persahabatan sejati bukan Pak waktu kita nggak punya duit minjem duit dikasih, bukan begitu saja. Itu juga, ya, dia percuma berteman sama ini nih, tiap minjem duit ditolak. Ini jangan kayak gitu. Tapi dia bisa nasihat, bisa menunjukkan hidayah. Kenapa tidak berteman? Jangan dilihat harta saja berteman itu. Lihat nih para sahabat, ya, begitu. Dan ya, kalau kita perhatikan cara-cara mereka dalam masuk Islam, ya, cara Rasulullah. Yang orang tua sedikit sekali, Warakah, ya, karena ahli ilmu, Khadijah karena istri. Setelah itu Abu Bakar beda 2 tahun. Rasulullah jadi Nabi umur 40 tahun, Abu Bakar paling tua 38 tahun. Ya, beda 2 tahun. Setelah itu Abdurrahman bin Auf 30 tahun, Utsman 28 tahun. Ini saya bacakan di sini. Ya, Warakah Khadijah sekitar usianya kalau memang sahih beritanya bahwa Rasulullah 25 tahun nikah, Khadijah 46 atau 40-an, ya beda 15 tahun lebih. Jadi Rasulullah jadi Nabi 40 tahun, maka Khadijah masuk Islam sekitar 50 sekian. Ya. Warakah sudah tua, mungkin 80 ke atas, sudah buta, tua dan lain-lain. Abu Bakar tadi, kalau begitu Nabi masuk Islam, Nabi dapat wahyu 40 tahun, Abu Bakar langsung Islam berarti 38 tahun, beda 2 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam usia 10 tahun. Ali bin Abi Thalib itu dari kecil sudah bersama Nabi, karena ya pamannya itu miskin, ya, jadi salah satu diambil paman yang lain anaknya. Sini anak kamu saya jaga, begitu seharusnya. Kalau kamu miskin, sini anak kamu saya jaga, boleh. Ya, tapi tetap kalau kita punya anak sendiri, terus Ali misalkan Ali dengan Fatimah berusia nikah, artinya kalau sudah Islam, ayah kamu ngambil anak sepupu misalkan, itu kan sepupu jatuhnya. Anak kita harus pakai jilbab di hadapannya kalau sudah dewasa. Utsman masuk Islam usia 20 tahun tadi. Zubair 15 tahun, Abdurrahman bin Auf 30 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas ya 17 tahun. Sa'ad, Talha 16 tahun. Abu Dzar Al-Ghifari, Allah alam belum dapat saya. Ya. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah Al-Arqam bin Abdul Arqam. Masuk Islam dalam usia 17 tahun. Ya, begitu. Jadi ada-ada jangan terlalu bangga, saya masih muda belajar Islam. Kan saya mau main-main dulu. Hati-hati bicara kayak gitu. Belum tentu umur kita sampai 20-30 tahun. Kan meninggal emang kita tahu, emang ditulis di jidat kita. Kamu meninggal umur 50 tahun. Dihitung-hitung sekarang 15 tahun, berarti masih ada 45 tahun lagi saya. Ya, apa itu? Berpesta pora. Nanti baru kita lagi meninggal 3 tahun sebelum meninggal saya tobat bisa-bisa. Itu kalau dibocorin rahasia kapan antum mati. Paling penting adalah mulai dari sekarang ibda bin nafsik, mulai diri sendiri dan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan seperti sahabat muda ini, insyaallah, ya. Baik, mengapa rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam terpilih sebagai markas kaum muslimin Makkah di fase awal dakwah? Jadi tadi motivasi mereka adalah mereka cinta kepada seorang temannya
agar apa yang nikmat yang dia dapatkan disebarkan. Sampai sekarang itu orang beriman harus kayak gitu, ya, agar sempurna imannya. Ya. Anda bisa bayangkan bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam menjadikan Rumah Al-Arqam sebagai markas rahasia kaum muslimin, ya, kaum muslimin Mekah, ya, kaum muslimin Mekah selama bertahun-tahun tanpa ada seorang kafir Quraisy pun yang mengetahuinya. Nah, ini strategi Rasulullah ya Allah ridha. Artinya Allah ridha, Allah jaga. Keridhaan itu kadang-kadang berbentuk dijaganya, langgengnya, ya, tidak ada bala bencana di awal begitu. Ini tentu merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Terlebih saat itu wilayah Mekah tidak terlalu luas. Mekah bukan Mekah sekarang ya. Mekah waktu itu kecil, dijelaskan di sini. Dan penduduknya juga sedikit. Jadi orang kenal. Saya pernah tinggal di Darwin, Australia, Northern Australia. Saya punya teman namanya Pak Ali. Kalau Pak Ali nonton mungkin nggak nonton. Pak Ali Pawero, orang Borneo. Dia kabur dari kapal, ya, terus minta suaka politik. Saya belum tahu kisah dia, tapi kalau saya jalan mancing dulu masih muda kan, saya umur ya 20-an, mancing kenal selalu. Oh Ali, how are you? Ali, how are you Ali? Mereka panggil Ali Borneo. Kok banyak sekali yang kenal kamu. Kemana saya jalan kenal. Dia ceritakan bahwa dia tempat terkenal karena dia pelarian dari Indonesia, tapi dia nggak pernah ngaku daerah mana. Kalau ditanya dari Indonesia, mau dipulangin susah. Akhirnya dapat izin tinggal. Dapat izin tinggal Australia itu susah. Sampai masuk orang, akhirnya kenal. Semua dia jalan sama saya, ya sempat ngaji sama saya. Itu artinya daerah bisa sekecil itu. Maka sekecil itu. Tempatnya masih sederhana dan banyak yang kenal. Tapi Arqam bin Abdul Arqam luput dari sasaran orang Quraisy. Itu satu. Dia nggak terkenal. Ada materi di sini, artikel bagus. Jangan jadi orang terkenal. Kalau ya artikel bagus nanti kita baca sama-sama. Ya begitu. Selain itu, di sini dijelaskan, penduduk Mekah juga saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tambah lagi, markas ini selalu dan sering digunakan untuk berkumpulnya 60 orang. Ada yang bilang 40 orang. Jadi bukanlah markas yang jarang didatangi atau markas bagi satu atau dua orang saja. Kalau markasnya satu dua orang itu mudah. Tapi kalau 6 orang ada suara berisik. Kalau mereka pakai trompa, sendal, kelihatan sendal di depan rumah Arqam bin Arqam. Tapi Allah jaga itu semua. Ya. Terdapat beberapa di sini Ustaz merinci ya, entah nukil dari mana beliau atau ini tulisan dia langsung. Tak terdapat beberapa alasan dipilihnya rumah Arqam ibnu Arqam ya radhiyallahu sebagai markas kaum muslimin di Mekah ketika itu. Di antaranya satu, keislaman Al-Arqam radhiyallahu belumlah diketahui oleh banyak orang. Zaman ini, saat ini, keislaman seorang itu diperlukan. Jangan digembar-gemborkan. Ada Abu Zar kalau nggak salah, begitu Islam dia langsung saya telah masuk Islam, langsung dikerubutin, dikebukin, ya. Ada orang tua, stop. Abbas kalau nggak salah. Besoknya begitu lagi, saya sudah masuk Islam, dikebukin lagi. Terus akhirnya Abbas kalau nggak salah bilang, hati-hati ini orang Ghifar, kamu dagang lewat suku ini terkenal perampok, kamu mau dirampok. Akhirnya mereka takut mukul lagi begitu. Kalau Arqam menyembunyikan keislamannya. Usianya berapa? 17 tahun. Ya, begitu. Hendaknya seorang boleh merahasiakan keislaman dalam rangka bukan takut, tapi untuk langgengan, untuk dakwah. Dalam Islam, question and answer, ya, soal dan jawab, ada pertanyaan. Seorang gadis ingin masuk Islam, tapi takut menyakiti keluarganya. Ini pertanyaan bagus, saya
kutip di sini agar perbandingan di masa sekarang. Ada seorang gadis yang menganut agama langit yaitu Samawi, Yahudi atau Nasrani. Dia sudah menerima Islam, tapi dia tidak berani karena takut dari bapaknya yang menekan dan menyakiti saudara laki-lakinya yang Muslim. Jadi gadis ini tahu saudaranya udah Islam, diintimidasi sama bapaknya. Jika dia masuk Islam, maka dia terpaksa akan menyembunyikan Islamnya dan tidak memakai hijab. Karena jika hal itu dia lakukan, dia dan keluarganya akan menghadapi ancaman disakiti dari orang-orang. Jika dia masuk Islam, maka dia tidak dapat menikah dengan seorang di tengah masyarakat sekitarnya. Karena mereka non-Muslim. Pada saat yang bersamaan, masyarakat dan keluarganya tidak menerima pernikahan dengan orang yang berasal dari luar masyarakatnya. Apa nasihat Anda dalam masalah ini? Nah, ini kejadian sekarang. Jadi kalau kita baca sirah itu bisa berbalik sekarang. Seperti pertanyaan orang ini. Ya gadis ini. Jawab, alhamdulillah, gadis tersebut harus disadarkan pentingnya segera memeluk Islam. Tetap, apapun resikonya jangan ditunda-tunda. Ya, agama yang agung ini yang tidak ada selainnya, agama yang dianut seorangnya, yang diridhoi Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dialami sementara kematian dalam kekufuran adalah kerugian di dunia dan akhirat. Karena dia nggak tahu apakah dia mati setelah syahadat atau sebelum syahadat. Ini yang jadi masalah. Siapa yang bisa jamin? Udah besok aja. Nanti besok saja masuk Islamnya. Tahu-tahu malam mati. Apakah dari syahadat atau belum? Seorang dai itu bisa melihat itu. Kalau ada orang, ya, saya juga begitu. Bahkan berada dalam ukuran sedikit saja adalah puncak kerugian dan kesesatan. Padahal dia tinggal beberapa menit lagi mau dicabut nyawanya. Tapi dia menunda-nunda sampai dicabut, maka dia dicabut dalam keadaan tidak Islam. Sebagaimana ya, Abu Talib kalau syahadat selesai, Rasulullah bisa bekerja di hadapan Allah. Pamanku telah Islam. Sebagaimana anak Yahudi, ya, bapaknya bilang ikuti, ya Muhammad. Lalu anak ini bersyahadat, meninggal. Belum salat, belum apa. Ada juga kisah orang ingin jihad. Kamu orang Islam? Bukan, tapi saya senang perang. Syahadat aja dulu. Dia syahadat dan syahid. Belum salat, belum wudu, belum mandi junub mungkin. Ya begitu. Selamat bagi gadis tersebut yang telah menerima kebenaran Islam. Hendaknya dia segera menyatakan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini kontemporer ya, keadaan sekarang bukan di Indonesia aja. Ini di Indonesia juga banyak gitu. Saya pernah jumpa di satu kapal, saya kasih ceramah, dia juga ngasih ceramah bekas pendeta. Waktu dia masuk Islam digebukin, mau ditembak sama bapaknya. Pendeta lah. Kapal lama ke Palu, jadi seminggu atau 5 hari. Ya saya dengar ceramah dia, besoknya saya ceramah, dia kejar saya ngobrol gitu. Cerita dia. Ya begitulah perjuangan orang masuk Islam. Hendaknya kita jangan memperdulikan dugaan atau kekhawatiran, karena agama yang agung ini tidak membebani ya penganutnya apa yang tidak dapat mereka tanggung. Allah tidak akan membebani seorang kecuali dia sanggup. Ya. Ayatnya antum hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kita merasa dibebani, kita lihat sahabat, ya, ada yang diteriska, ada yang dibakar di tengah terik matahari, ada yang kemaluannya ditusuk pakai tombak, ya, na'udzubillah. Kita nggak sebegitunya, ya, Bilal dijemur dan lain-lain. Ingat seperti itu. Bahkan mereka sudah saat seperti itu ngadu ke Rasulullah, sabar, ya. Kaum sebelum kamu ada yang disisir, badannya pakai sisir besi. Mereka bersama, semangat lagi mereka. Ada yang sudah gak kuat dan ngadu ke Rasulullah. Dalam satu hadis yang maknanya seperti itu. Sabar. Dalam keadaan lemah, kaidah sabar itu penting. Nah saudara kita ini lemah. Dia sendirian di daerah, ya, mayoritas Kristen atau Yahudi, ya, dia harus memegang kaidah sabar, ya, dan taqiyah yang boleh, artinya menyembunyikan. Karena Allah berfirman tadi, Allah akan membebani seorang di luar kesanggupannya.
Wa ma ja'ala alaikum fid din min kharaj. Ya, min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Surat Al-Hajj, surat 2 ayat 78. Ya, begitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Ya, Al-Baqarah ayat 185. Tidaklah kalau ada ikhwan teman kamu, saudara kamu, laki perempuan yang ingin masuk Islam, disemangatkan. Sabar ya, begitu. Tapi harus paham fikih juga. Ya. Jika dia telah masuk Islam lalu takut dari keburukan keluarganya, dia dapat sembunyikan Islamnya hingga Allah berikan jalan keluar baginya. Sebagaimana Najasyi, Raja Najasyi menyembunyikan Islamnya. Ya, sehingga kalau dia umumkan dia dibunuh sama rakyatnya. Jadi seorang raja yang benar belum tentu bisa merubah negara ini. Misalkan kita punya presiden ahlu sunnah wal jamaah ala manhaj salafus saleh sendirian, nggak akan bisa merubah ini sendirian. Jadi bersabar, ya kita menerima takdir. Karena kita begini maka pemimpin kita begini. Ya, kita doa atau salah satu ustadz kibar kita jadi presiden, nggak bisa apa-apa. Buktinya Najasyi nggak bisa, dia raja loh. Ya, gitu. Jadi dia boleh menyebutkan keislamannya. Ketika itu tidak mengapa baginya meninggalkan hijab dan meninggalkan apa yang tidak mungkin dapat dilakukan berupa kewajiban agama, dan dia dapat sholat yang sembunyi-sembunyi serta jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya. Dia boleh nggak pakai hijab dulu, ya, pakai baju yang sopan, tingkah lakunya dia ubah. Yang bisa dia rubah tanpa tekanan keluarga, dia bisa lakukan itu. Ini nasihat dari Syekh. So kita lanjutkan setelah azan. Ya, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jadi kondisi wanita ini adalah menyembunyikan keislamannya karena dalam keadaan lemah. Kalau dia yang kuat, yang siap disiksa macam apa aja. Ya, Ustaz menyembunyikan, Ustaz menasihati, ya, boleh meninggalkan jilbab, boleh sholat sembunyi-sembunyi. Jangan meninggalkan sholat. Begitu orang itu masuk Islam, ajarkan sholat. Sekedar Allahu Akbar, Bismillah, Bismillah. Pokoknya gerakan dan doa yang dia mampu. Ya, begitu. Banyak Australia seperti ini. Yang mereka ada kadang-kadang lucu-lucu. Ada yang sholat, ya, saya dapat tugas di Islamic Center di Perth. Ya, ada 3 orang, 1 orang Australia, 2 orang Eropa. Mereka belajar sholat. Yang satu udah lumayan semingguan masuk Islam. Ya, setelah itu kita masuk praktek sholat. Memang sholat benar. Tadi praktek ya, sekarang sholat. Oke. Begitu sholat, yang temennya yang sudah paham bilang, saya sudah sholat. Allahu Akbar, saya imam. Ini ada 3 di belakang orang bule semua. Yang sudah 2 minggu sholat begini, langsung dia nengok ke temannya. Temannya kan begini aja. Temannya gitu, hey Mike, like this. Dia sudah sholat. Like this, you know. Saya balik, kalau sudah takbir udah nggak boleh ngomong lagi. Saya ngajarin, walaupun ngajar tuh tadi. Oh iya, sorry. Ya, begitu. Nama orang awam. Ya, begitu. Saya pernah juga punya teman di sini di Ciputat, rahimahullah, ya sudah meninggal, orang Inggris. Nah, sholat begini aja, anak yang kecil, daddy, like this, you know, like this. Ya, jadi oke. Ini wajar, mereka baru, ya. Banyak cerita-cerita seperti itu. Ada yang orang Norwegia, dia berpikir, saya pernah sholat waktu safar, ya, kan kita terangkan. Kalau safar kita dua-dua ya, zuhur 2, asar 2. Dia duduk-duduk senyum-senyum. Setelah selesai dia bilang, dulu saya safar di Eropa, bukan 2-2, 4-4. Ya, jadi ditambah zuhur 4 rakaat ditambah lagi 4 rakaat. Jadi 8. Asar 4 rakaat ditambah lagi 4 rakaat. Dia bikin dikali 2. Ya, tambah susah kan? Jadi berapa? Kalau sholat zuhur jadi 8 rakaat, ya, asar 8 rakaat. Ini kesalahpahaman ya, mungkin Ustaz yang salah tadi ya kurang. Ini langsung ngomong sama saya, namanya Ibrahim. Ya, Abu Ismail, ya, dari Norwegia. Jadi begitulah. Orang awam ya, orang ini boleh menyembunyikan serta jangan tinggalkan sholat apapun kondisinya. Dia pun dapat berpuasa jika dia dapat sembunyikan puasanya dan membatalkannya jika ketahuan lalu diqadha sudahnya.
Nah kalau keluarga makan siang kita dipanggil, ya mungkin gadis sendiri dipanggil makan, kamu puasa ya? Ya udah batalin, nanti dikodok. Karena kalau ketahuan mungkin digebukin sama keluarganya. Karena abangnya digebukin. Ya begitu. Dia pun harus yakin bahwa Allah akan berikan jalan keluar karena dia tidak akan menyia-nyiakan hambanya dan tidak meninggalkan kekasihnya. Ini bahasa yang bagus sekali dari Syekh. Ya kekasihnya. Orang-orang baru masuk Islam, kalau keimanannya benar sudah kekasihnya Allah. Ya alaihissallallahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Ya. Adalah seorang ya pakai akal sederhana aja. Misalkan seseorang ditangkap, ya disuruh nyembah berhala, kalau enggak boleh dipancong. Coba banyak. Saya siap dipancong, tapi tolong yang ngancong berhala ini nih. Saya pengen pancong dia ini. Pasti dia ngomong, goblok kamu ini kan batu, nggak bisa mancong kamu. Kenapa kamu sembah? Begitu sebenarnya logika yang sederhana. Sebagaimana Ibrahim yang hancurin patung-patung yang paling besar ini. Coba tanya dia, bodoh kamu Ibrahim, mana bisa dihancurin? Ya, itu sudah mengalahkan hujah mereka. Ya kalau kamu mau disiksa ya nauzubillah, nggak usah mengharap ujian kayak gitu. Kita lanjut. Kebersamaan belum diketahui oleh Bayer. Pentingnya merahasiakan keislaman jika keadaan situasi lemah. Apakah zaman sekarang ya ini pertanyaan dari orang bule di negeri mana? Mungkin Amerika, Inggris masih boleh memakai kaidah seperti ini. Bagi luas ya, sejarah itu luas. Bukan Arkom bin Arkom aja. Dua, kafir Quraisy tahu rumah Al-Arqam yaitu dekat Jabal Safa. Ya, Safa dekat dengan Ka'bah. Kan tapi mereka tidak tahu bahwa rumah ini dijadikan tempat pertemuan Nabi SAW dan para sahabat beliau. Lokasi rumah tersebut terkecualikan dari pandangan kaum muslimin dan majelis-majelis mereka. Ini ajib ya. Ya, Ustaz menukil ini ajib. Kok bisa luput gitu? Gitu ya. Hendaklah seorang punya strategi dalam dakwah nanti. Karena antum menjadi dai, ya harus punya strategi. Dan seorang itu harus yakin pertolongan Allah, ya begitu. Dan jangan ditunda kalau ada orang mau masuk Islam. Ya, di sini dijelaskan bahwa merahasiakan itu kadang sangat salah satu kaidah suksesnya cita-cita kita. Saya nukil sebuah hadis ya. Sta'inu ala ijahil hawaiji bil kitmani fa inna kullu dhi ni'matin mahsudun. Ya, hadis ini silsilah sahihah 1493. Saya ambil dari dokter dari ini Ustaz, beliau mengutip, ya bantulah kesuksesan hajat-hajat kalian dengan merahasiakannya, karena setiap orang yang memiliki nikmat itu akan menjadi sasaran hasad orang lain. Nah, dari anak-anak kan kalau ada kemuliaan atau ini simpan dari orang yang hasad, nggak usah diceritakan, dibeber, di medsos, ya nggak usah, nikmati saja, karena setiap mata ada yang hasad. Ingin nikmat itu hilang dari kita. Ibnu Taimiyah memilih bahwa hasad itu nggak harus orang itu ingin nikmat yang dihasadin hilang, nggak harus, ya begitu penjelasannya dari tulisan Ibnu Taimiyah. Cukup dia hasad, ya dia benci orang itu, dia ingin seperti orang itu, begitu. Tapi dengan rasa benci. Itu salah satu hikmah mengapa merahasiakan ya keislaman, kesuksesan kita, cita-cita kita. Jangan dibeberkan semua. Lihat-lihat. Dan ini juga ada hikmah dari ucapan mutiara Utsman bin Affan ya tentang
Kenapa kok rumah itu luput? Walaupun disembunyikan, tapi Allah akan tampakkan. Apa nasihat Utsman? Ini saya sudah bacakan di kajian yang lalu, kajian 172 atau 3. Jikalau seorang hamba memasuki rumah yang paling tersembunyi, lalu ia menekuni satu amal perbuatan di sana, tidak berselang waktu lama manusia akan membicarakannya. Tidak ada seorang pun yang melakukan amal perbuatan kecuali Allah SWT memberikan kepadanya selendang amal perbuatannya. Jika baik, maka balasannya juga baik. Dan jika buruk, maka balasannya juga buruk. Bagaimana tidak sesuai? Sesuai sekali kaulnya Utsman dengan keadaan Arqam. Orang-orang datang ke satu rumah yang tersembunyi, mereka berbuat baik, mempertahankan iman, saling menguatkan ya keimanan mereka, saling mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kita sampai sekarang mendengarnya. Padahal itu rahasia. Ya, sesuai dengan ucapan Utsman. Sebaiknya kalau orang berkumpul di rumah kosong, membicarakan bagaimana membegal, akhirnya ketangkap, akhirnya semua orang di se-Indonesia dengar. Ini membegal, ya. Ini dibunuh nih, telah membegal. Ya, mereka masuk satu rumah, biasanya anak muda gitu sambil bawa miras, masuk ke rumah yang kosong, lalu mereka merencanakan bagaimana merampok dan lain-lain. Akhirnya tersebar ucapan mereka itu dari perbuatan mereka sendiri. Ya begitulah. Kalau kita banyak baca Quran ya, dengan artinya, hadis dengan artinya, akan mudah melihat hal-hal seperti itu dan untuk kita amalkan ya untuk diri kita. Dan ya saat yang ketiga, saat itu Al-Arqam ketika di awal Islam masih berusia sekitar 17 tahun. Ya, beliau wafat pada tahun 53 Hijriah dalam usia 83 tahun, ya, gitu. Yang ini menunjukkan bahwa usia beliau ketika di awal dakwah ketika Nabi diutus adalah sekitar 17 tahun. Ya. Sehingga tidak seorang pun yang menarik kecurigaan padanya. Karena biasanya yang wajib di otak di balik sebuah pergerakan adalah orang yang sudah senior. Coba kisah Ashabul Ukhdud, coba seorang anak muda bisa mengalahkan tukang sihir dan melebihi ilmunya dari gurunya rahib. Itu pemuda. Itulah gunanya pemuda. Kalau menuntut ilmu, ya Ibnu Taimiyah itu masih muda menuntut ilmu dan kelihatan, ya kecemerlangan ilmunya. Ibnu Nawawi juga, ya begitu. Jadi ada mumpung masih muda, jangan dibuat poya-poya. Ya, jangan dihabiskan waktu di medsos, nggak ada gunanya, HP, nanti pulang HP-an, berjam-jam, baca sejarah. Sekarang ada bisa baca kitab ulama besar. Tinggal download, baca, nanti tanya ke ustadz yang lebih paham. Ya, nikmati hari-hari kosongnya dengan menuntut ilmu. Keempat, Al-Arqam radhiyallahu berasal dari Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal. Sedangkan Rasulullah SAW berasal dari Bani Hashim. Bani Makhzum merupakan kabilah yang sangat dibenci oleh Bani Hashim. Dan demikian pula sebaliknya. Sehingga tidak pernah terbetik pada benak orang-orang musyrikin jika Rasulullah SAW menjadikan rumah salah seorang dari Bani Makhzum sebagai markas. Ya, ini kecerdasan Rasulullah. Selain ilham, ya, memang Rasulullah itu cerdas. Ya Nabi, ya, dia memilih satu anak muda yang umurnya 17 tahun, yang rumahnya dekat dengan Mekah, dengan Safa, dengan Ka'bah dekat, dan dari bani musuhnya, yaitu Bani Makhzum. Rasulullah dari Bani Hashim. Itu nanti bani itu ketemu di nanti Malik Fahar. Ya, Abu Thalib dan lain ujungnya di situ. Perbedaan kakek. Ya, nah ini. Jadi orang nggak curiga. Ada siapa itu Arqam? Itu golongan kita tuh, tenang, aman. Nggak usah diselidiki, nggak usah digeledah. Begitu, ya, masya Allah, itu hidayah dari Allah, ilham dari Allah. Di sisi lain, ini adalah resiko besar yang diambil oleh Arqam. Karena apabila ketahuan oleh kabilahnya Bani Makhzum, maka dia bisa dibunuh oleh Abu Jahal. Di mana saat itu Abu Jahal adalah pembesarnya Bani Makhzum. Jadi tokoh
Rasulullah itu Abu Jahal itu bersaing dengan Rasulullah dari kecil. Ya sempat berantem, ya berantem di bawah kuali besar, lalu Rasulullah dorong, ya Abu Jahal kepleset kena kuali besar itu yang apa? Jordan atau siapa itu namanya ya, yang biasa masak untuk puluhan ribu jamaah haji, memberi makan. Dan sempat ada pertengkaran antara Abu Jahal dan Rasulullah. Dulu namanya Abu Hakam. Tempat orang konsultasi. Setelah datang Rasul itu nama Abu Jahal. Dia benci banget Rasulullah. Ya. Anehnya selama bertahun-tahun mereka tidak ada yang tahu di mana gerangan tempat Nabi SAW berkumpul. Nabi SAW berkumpul adalah dalam rangka mendidik para sahabat, memberi wejangan dan nasihat kepada mereka dan aktivitas. Ini sangatlah penting. Seorang butuh untuk bisa berkumpul dengan orang yang saleh, sebab syaitan lebih menyukai bersama dengan orang yang sendirian. Jika seseorang bertemu dengan sahabatnya yang saleh, sedikitnya banyak akan membantu untuk mengingat akhirat. Ya, teman yang sejati adalah teman yang senantiasa mengingatkan akan akhirat, bukan yang mengingatkan urusan dunia terus. Jadi perlu adik-adik bersyukur, adik-adik kumpul dengan orang yang soleh-soleh di sini. Ya, teman-teman juga sholat 5 waktu, hendaklah disyukuri. Jangan punya hati nanti keluar dari pondok yang lulus saya akan bebas punya teman siapa saja. Jangan, itu niat yang buruk. Ya, begitu. Dalam seorang itu selalu berkumpul kepada orang-orang yang membawa dia ke akhirat, yaitu ibnul akhirah. Jangan jadi ibnul dunia. Ya, ta'isa abdud dinar. Ya. Allah melaknat, mengejek orang-orang yang cinta dunia. Kalau kita berteman, maka pilihlah, ya, gitu. Al-mar'u ma'adini khalil. Seorang itu bersama din kawannya. Dan Rasulullah mengkondisikan itu seperti pondok ini. Ini berapa? 25 ya, 26, mungkin 60 sama guru-guru. Seperti ini nih. Tapi dalam badan rahasia. Kalau kita tidak rahasia, ya, artinya mereka benar-benar di seluruh dunia pada saat itu cuma 60 orang ini yang muslim bersama Rasulullah. Jadi mereka bibit-bibit unggul, ya, kaum muslimin selanjutnya. Saling membantu, saling nasihat. Rasulullah mendidik mereka dengan kasih sayang, ya begitu. Dan juga perlu diketahui bahwa sifat dalam keadaan 5 orang lebih bersatu. Misalkan ekonomi lemah nih, waktu merantau ke Jakarta bersatu begitu kaya pada berpecah, pada nggak kenal. Ini hati-hati. Waktu nuntut ilmu dekat, saling kenal, saling ini, begitu udah jadi ini itu pada saling melupakan kebaikan masing-masing. Nah, ini nggak boleh. Tetap, ya, adik-adik kalau misalkan punya alumni apa saja, kalau kebaikan boleh kumpul. Ya, reuni, kumpul, lihat teman kita mungkin sudah beda, ya pakaiannya beda, ilmunya beda, ya nasihatin. Atau kita sendiri yang berbeda. Teman saya makin soleh, saya kok gini-gini aja. Ya, hendaklah saling introspeksi diri. Ya. Semoga Allah meridai Al-Arqam dan para sahabat seluruhnya radhiyallahu anhum. Ya. Gitu. Materi kita sampai sini, insyaallah ya pekan depan kita lanjutkan, nggak tahu yang mana. Artinya bab 7 ini memang bab setelah turunnya wahyu dan perkembangan umat Islam dari nol. Kita diajak untuk menerawang ke belakang, betapa bahagianya kita bisa mengikuti perjalanan Rasulullah bersama sahabat-sahabat sabiqunal awwalun. Ya, mereka rata-rata karena di Mekah mereka adalah muhajir nantinya. Ada yang hijrah beneran, ada yang tidak. Ada yang hijrah pertama di Habasyah, hijrah kedua di Habasyah, Ethiopia, lalu hijrah ketiga di Makkah. Begitu. Ini mereka adalah orang muhajir, tapi belum dipanggil muhajir karena belum hijrah. Ya, begitu. Wallahu a'lam, kita cukupkan kajian kita hari ini dan insyaallah
Ada yang mencatatnya, ya jika ada pertanyaan silakan ditulis untuk perjumpaan yang lain yang akan datang. Dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang antum anggap berat menerimanya, silakan kita diskusikan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.